everyone, apa kabar semuanya? Aku berharap kabar baik selalu menyertai kalian. Kenalin, aku Anissa Sabrina Junia Putri, panggil aja Sabrina, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di podcast aku, yang nantinya di sini kita bakal ngobrol tentang banyak hal yang pasti akan memberikan insight baru bagi kalian. Podcast aku kali ini berjudul Berani Menolak Meski Ngerasa Nggak Enak. Hayo, dari judul tersebut siapa nih yang selalu mengiyakan permintaan dari orang lain? Siapa nih yang selalu kesulitan untuk bilang enggak? Apakah kamu sering merasa nggak enakan untuk menolak sebuah permintaan? Mungkin secara tidak sadar kamu adalah seorang people pleaser. Jadi apa sih pengertian people pleaser? People pleaser merupakan istilah bagi orang yang berusaha keras untuk selalu melakukan atau mengatakan hal-hal baik bagi orang lain, bahkan ketika itu bertentangan dengan perasaan mereka. Definisi paling sederhana dari people pleaser ini adalah seseorang yang selalu mencoba membuat orang lain merasa senang. Seorang people pleaser akan selalu memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Hal ini disebabkan ketika keinginan seseorang untuk merasa penting dan ingin berkontribusi di kehidupan orang lain. Ketika seseorang people pleaser mendapat pujian serta pengakuan dari orang lain, dia tuh akan merasa aman. Dia merasa percaya diri. Kebiasaan people pleaser ditimbulkan oleh rasa takut dibenci serta tidak disukai jika tidak melakukan apa yang orang lain minta. Seorang people pleaser percaya bahwa ketika ia bersikap baik kepada orang lain akan melindunginya dari penolakan. Tapi nih guys, ada dampak negatif menjadi people pleaser. Apa aja tuh? Yang pertama, menyusahkan diri sendiri. Menjadi people pleaser tentunya dapat merepotkan diri sendiri. Hal ini karena kamu terbiasa memaksakan diri untuk menerima apapun yang diminta dan tidak enak untuk menolak permintaan orang lain. Selanjutnya, sering merasa tertekan dan tidak bahagia. Jauh dari lubuk hati terdalam, kamu pasti terpaksa dan tidak senang dengan keputusan yang kamu ambil. Namun, rasa tidak enakan pada orang lain itu mengalahkan itu semua. Padahal kamu sendiri juga harus mengutamakan dirimu sendiri dibanding orang lain. Jika bukan kamu yang akan menghargai dirimu sendiri, lalu siapa lagi? Kemudian mudah dimanfaatkan orang lain. Pengaruh selanjutnya terhadap hubungan interpersonal adalah kamu bisa saja dimanfaatkan. Pasalnya, orang lain akan melihat dirimu yang cenderung selalu ada dan mengiyakan segala sesuatu untuk keperluan apapun kepadanya. Sebaliknya, jika kamu bersikap tegas dalam mengatakan tidak, mereka pasti akan lebih segan dan tidak bisa memperlakukanmu semena-mena. Ternyata dampaknya cukup berbahaya ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa saja dampak mengenai people pleaser? Lalu, gimana sih cara untuk berhenti menjadi people pleaser? Nah, ada sejumlah tips nih yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, tanamkan pola pikir untuk bisa menjaga diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri bukan berarti menjadi egois loh ya. Kebahagiaan orang lain bukan menjadi tanggung jawab utama dirimu. Yang kedua, memahami bahwa kita tuh nggak bisa membuat semua orang senang dan tidak semua orang menyukai diri kita. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak memaksakan diri secara terus-menerus untuk bisa disukai oleh orang lain, karena akan mengakibatkan kelelahan fisik dan mental. Yang ketiga, membuat batasan diri kapan kamu bisa menerima permintaan, berapa banyak, dan apa timbal baliknya ke kamu. Kenali kemampuan diri sejauh mana bantuan yang bisa diberikan. Selanjutnya, mencoba untuk menahan diri agar tidak spontan menerima permintaan orang lain. Kalau dari kalian ada orang yang meminta bantuan ke kita, cobalah untuk tidak langsung mengiyakan.
Ambil waktu dulu untuk memikirkan seberapa penting sih persoalannya dan apakah kita berada dalam kapasitas bisa membantu orang lain tersebut. Kemudian, belajar untuk berkomunikasi secara asertif. Komunikasi asertif apa tuh? Komunikasi asertif adalah bentuk tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka, dan jujur yang menunjukkan pertimbangan dan penghormatan terhadap individu lain. Singkatnya, komunikasi asertif ini adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan serta dirasakan secara jujur, terbuka, dan tegas dengan tetap menghargai dan menghormati orang lain. Dengan mempelajari komunikasi asertif ini, kamu akan lebih mampu untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan orang lain tanpa takut menyakiti perasaan dan tetap menghargai mereka. Kamu tuh juga bakal lebih percaya diri dan tidak akan merasa cemas dan stres. Nah, apabila cara-cara ini masih belum efektif atau kamu masih kesulitan untuk menghilangkan sifat people pleaser, bahkan sudah sangat mengganggu ketenangan jiwa dan relasi sosial, jangan ragu ya buat meminta bantuan pada tenaga ahli atau profesional. Kamu bisa berkonsultasi kepada mereka. Nah, itu tadi beberapa tips untuk mengatasi people pleaser. Tentu saja cara tersebut nggak hanya untuk dipahami, tapi juga dipraktikkan. Ingat, menjaga dan menghormati perasaan orang lain itu perlu. Tetapi jangan mengesampingkan perasaan atau prioritas dirimu. Mau bagaimanapun kondisinya, kamu nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Kamu perlu tahu batasan untuk dirimu sendiri agar kamu tidak menjadi people pleaser. Jangan sampai orang lain memanfaatkan kebaikanmu ya. Oke, cukup sekian podcast dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian.